Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Jasmine Luai dari kelas 1C PGMI UIN Jakarta. Nah, di video kali ini, aku akan ngebahas tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Yang mau tahu lebih lanjut, simak videonya ya. Penjajahan di Indonesia, ada dua faktor yang mengakibatkan wilayah Nusantara dijajah oleh bangsa Barat. Yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal. Faktor eksternal, berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Kopernikus, adanya masa Renaissance di Eropa, munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah, semangat Reconquista, adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1494. Faktor internalnya ini adalah terjadinya kontak hubungan perdagangan antara penduduk pribumi dan orang asing. Penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat. Dan yang terakhir adalah kondisi penduduk Nusantara. Selanjutnya ada perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Menurut Surjo Miharjo, 1989, perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara-negara Asia yang pernah mengalami proses penjajahan pada umumnya mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20, yakni melalui proses dekolonialisasi antara tahun 1945 sampai 1955. Semangat kebangsaan, peraturan tanam paksa atau Kurtusstelsel oleh Van den Burg pada tahun 1828 yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Peraturan tanam paksa ini dalam praktiknya ternyata banyak penyimpangan yang sangat memberatkan rakyat. Kemudian muncul suara-suara simpatik yang ingin membela rakyat di Nusantara. Pada akhirnya, pemerintahan Belanda menjalankan politik balas budi yang terbukti dengan dibangunnya sekolah-sekolah, rumah sakit, irigasi. Namun, hal itu ternyata bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, melainkan untuk kepentingan Belanda sendiri. Sejak inilah muncul kesadaran bangsa dan bernegara bagi rakyat di Nusantara yang sama-sama ada dalam penjajahan. A.K. Pringgodikdo 1991 membagi masa perjuangan kebangsaan di Indonesia atas 5 dimensi, yakni pergerakan politik, pergerakan sarekat sekerja, pergerakan keagamaan, pergerakan wanita, pergerakan muda. 5 dimensi pergerakan pada penjajahan Belanda ini dibagi menurut waktu, sebagai yang masa pertama itu pada tahun 1908 sampai 1920, masa kedua pada 1920 sampai 1930, dan masa ketiga pada 1930 sampai 1942. Selanjutnya ada tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi. Era reformasi telah menimbulkan krisis yang bersifat multidimensi. Krisis berawal dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dalam pelaksanaan pembangunan oleh Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun telah mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi nasional hingga kini belum pulih. Secara khusus telah memberikan dampak pada kehidupan perempuan Indonesia yang dapat dinilai sebagai suatu hambatan maupun sebagai suatu peluang adanya penurunan kesejahteraan secara nasional. Telah mendorong wanita untuk berperan serta dalam membantu kesejahteraan keluarga perlu mendapat perhatian dan dukungan yang positif. Selanjutnya ada pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya membela dan mempertahankan bangsa dan negara. Membela negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad dalam pengertian yang luas. Terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya, dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa. Dan yang terakhir adalah upaya menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan salah satu bentuk jihad mempertahankan negara dalam konteks keindonesiaan yang masyarakatnya majemuk, baik dari segi agama, suku, bahasa, dan bangsa. Maka menjaga persatuan dan kesatuan menjadi sebuah keniscayaan. Yang kedua, menanam nilai nasionalisme religius. Yang ketiga, membudayakan syuro atau musyawarah.
Yang keempat, memperjuangkan keadilan atau al-adalah. Yang kelima, menjaga prinsip kebebasan atau al-hurriyah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching dan bye.